Bagaimana cara mengatur posisi dan keuangan Anda dalam trading forex sehingga akun Anda bisa bertahan dan bisa berkembang? Mau tahu caranya? Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke tutorial forex lagi ya teman-teman ya. Jadi pada tutorial forex kali ini gue akan membahas tentang yang namanya manajemen. Lebih khususnya ke money management dalam forex, oke? Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, di pilar dalam trading itu tuh ada 3 ya. Yang pertama itu adalah psikologi, yang kedua manajemen, dan yang ketiga itu teknik. Dan manajemen ini atau yang namanya MM ya, kita sering sebut money management, itu perannya juga cukup besar, yaitu sekitar 30%-an ya, dan itu cukup besar dalam trading pengaruhnya teman-teman ya. Dan oleh karena itu gue akan bahas ini dan gue minta teman-teman untuk bisa memperhatikan dan juga bisa mengaplikasikan apa yang mau gue sharing hari ini, karena ini cukup penting ya teman-teman ya. Oke. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum gue bahas ke materi, gue mau ingetin ke teman-teman, kalau teman-teman belum punya broker, teman-teman bisa cek yang namanya OctaFX, linknya ada di description. Teman-teman bisa daftar di sana, dan juga teman-teman bisa redeem ya kode promo DARYLFX untuk mendapatkan bonus deposit 100%. Oke teman-teman. Dan juga teman-teman bisa join di grup saya di Discord ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya grup diskusi, teman-teman bisa join di grup Discord saya yang linknya juga sudah ada di description teman-teman. Oke. Ya, balik lagi ke money management teman-teman ya. Di dalam money management tentunya kalau misalnya kita ngomong di saham dan di forex itu pasti berbeda teman-teman ya. Karena apa? Karena dari sistem tradingnya pun berbeda. Kalau misalnya di saham itu kita tradingnya cuma satu arah, yaitu buy doang. Tetapi kalau misalnya di forex itu kita tradingnya dua arah teman-teman. Kita bisa buy, bisa sell. Oke, oleh karena itu kedua instrumen tersebut memiliki perbedaan dalam hal money management. Oke. Dan juga karena forex itu sistemnya bukan persentase ya. Kalau misalnya saham itu kan kita ukur marginnya itu dari persentase ya. Kita tuh untung atau enggak based on percentage ya. Jadi kalau misalnya kita untung, untungnya berapa persen gitu kan. Kalau misalnya kita rugi, ruginya berapa persen. Tapi kalau di forex itu berbeda ya. Kalau di forex itu satuannya itu pips ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai trader forex sering mendengar kalau misalnya profit berapa pips ya. Atau kita lossnya berapa pips. Yang nantinya pips itu akan ditranslate ke currency atau ke mata uang yang kita tradingkan ya. Jadi kalau misalnya yang biasanya teman-teman trading di Indonesia itu satuannya itu pasti US dollar ya. Jadi satuannya kalau misalnya kita trading itu biarpun kita depositonya pakai rupiah ya, nanti dia akan ditranslate atau ketika dia masuk account teman-teman dia akan berubah menjadi US dollar. Oke teman-teman, itu yang harus teman-teman ketahui dulu pertama ya. Kemudian kedua dari jenis-jenis money manajemennya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu money management itu sebenarnya banyak ya macam-macam ya. Teman-teman itu bisa dari time base ya, dari jangka waktu ya. Jadi nanti saya tunjukin lebih detailnya. Ini saya hanya kasih gambaran general. Yang kedua itu dari percentage atau pipsnya teman-teman ya. Itu juga bisa. Dan yang ketiga itu dari positionnya teman-teman ya. Jadi tiga hal ini yang dilakukan money management yang dilakukan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan saya sebagai retail trader ya, dan kebanyakan dari kita sebagai retail trader itu biasanya pakainya yang percentage ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu penjelasan singkatnya. Untuk lebih jelasnya teman-teman ya, saya akan menjelaskannya itu seperti biasa lebih jelas di monitor. Oleh karena itu sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Halo teman-teman, kita sudah berada di dalam monitor teman-teman ya. Dan sesuai tadi yang saya bilang di awal video, materi kita hari ini adalah tentang money management teman-teman ya. Jadi saya sebelum masuk chart saya akan memberi penjelasan sedikit tentang money management. Apa itu money management teman-teman? Seperti namanya money management atau artinya adalah manajemen uang ya. Yaitu adalah ketika kita bisa mengatur keuangan kita di dalam trading teman-teman ya. Jadi di dalam trading itu seperti yang saya bilang tadi, pilar yang paling pentingnya adalah satu psikologi, yang kedua ini adalah pengaturan uang ini atau money management, dan yang ketiga baru teknik. Jadi kalau misalnya teman-teman baru belajar trading ya, usahakan balance semua teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak terlalu mengejar yang namanya teknik, tetapi teman-teman kuasai juga yang namanya money management, karena percaya sama saya hal ini akan bisa membuat akun teman-teman berkembang. Oke. Nah, itu tadi pengertian dari money management teman-teman. Jadi intinya money management itu adalah cara kita ngatur duit ya teman-teman dalam kita trading. Intinya seperti itu gampangnya. Dan money management itu memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama itu time based atau money management berdasarkan waktu.
Yang kedua itu adalah percentage base ya, atau berdasarkan pips atau berdasarkan persentase, dan yang ketiga berdasarkan posisi ya. Nah, saya akan menjelaskan ini satu-satu teman-teman ya. Jadi money management time base itu adalah money management yang dilakukan yang memiliki patokannya itu adalah waktu teman-teman. Jadi gini loh, ini biasa dilakukan di saham. Jadi contohnya gini, saya mau beli saham BCA ya, saya mau cut loss itu satu, saya mau keluar dari market itu ketika saya sudah 3 bulan memegang saham ini. Jadi money management saya itu, manajemen keuangan saya itu diatur dari time base ya. Jadi seberapa lama saya hold posisi. Mau rugi mau untung saya akan keluar dalam 3 bulan. Itu namanya time base. Jadi kita beli sesuatu saham ya, atau kita tradingkan suatu pair, kita akan putuskan bahwa saya akan hold saham atau pair tersebut berapa lama ya. Entah nanti ketika sudah menyentuh waktu yang ditentukan, misalnya saya bilang saya 3 hari. Nah, ketika sudah 3 hari, saya nggak mau tahu apakah posisi itu loss atau profit, saya akan keluar dari market. Itu namanya money management secara time base. Dan biasanya ini dilakukan di saham, teman-teman. Oke. Yang kedua itu percentage base atau pips base ya. Jadi ini berdasarkan persentase ya. Jadi saya akan mengatur keuangan saya ketika harga ini berdasarkan patokan dari persentase harga. Oke. Jadi ketika saya beli saham A atau saya beli pair A atau saya sell pair A gitu ya, di dalam forex, saya melihat ketika dia sudah bergerak sekitar 2% untung, saya akan jual, atau ketika dia sudah rugi 2%, saya akan jual atau akan keluar dari market gitu. Kalau di forex, ketika saya beli euro USD misalnya, dan ketika dia sudah untung 30 pips, saya akan keluar. Ketika saya sell sudah rugi 30 pips, saya akan keluar. Itu namanya percentage base ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga itu adalah position average. Nah, position average ini apa? Position average ini adalah money management yang tidak memiliki cut loss ya. Jadi ketika dia rugi, dia akan melakukan penambahan posisi atau averaging namanya. Dan ini biasanya juga dilakukan di saham ya. Saya tidak merekomendasikan ini dilakukan di forex. Jadi yang perlu kita lakukan kalau misalnya untuk forex yang mana bang? Untuk forex ini saya rekomendasikan yang kedua, atau yang kita sering sebut itu tadi adalah pips base teman-teman ya. Jadi seperti yang kita tahu, satuan di dalam forex itu adalah pips ya teman-teman. Dan kita dalam forex itu wajib sekali hukumnya untuk memperhitungkan pips itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau stop loss atau mau take profit, kita harus memperhitungkan pips. Perhitungan pipsnya bagaimana bang? Itu akan mengantar kita ke risk management ke berikutnya teman-teman ya. Jadi gini, di dalam trading forex itu kita harus mempunyai rasio risk management ya. Jadi rasio risk management itu apa? Itu adalah perbandingan antara seberapa profit yang kita dapat dibandingkan seberapa loss yang kita dapat. Jadi rewards yang kita dapat ya, atau take profit yang kita akan dapat itu berapa pips dibandingkan dengan resiko kita berapa. Jadi stop loss itu berapa pips juga ya. Yang bagus itu adalah perbandingannya 1:1,5 itu minimal teman-teman. Jadi kalau ketika kita mempunyai stop loss itu sekitar 30 pips, kita punya take profit harus 50 pips teman-teman. Kayak gitu. Dan itu pun bukannya kita menentukan secara gamblang ya, atau secara membabi buta kita menentukan ya udah deh setiap saya stop loss 20 pips saya pasti TP-nya 40 pips gitu ya, atau saya setiap stop loss 30 pips saya mau TP-nya 50 pips. Itu dilihat dulu itu ya, apakah marketnya bisa ngasih kita profit 50 pips menggunakan apa caranya? Ya menggunakan teknik-teknik yang sudah saya ajarkan kemarin ya. Jadi kalau misalnya kita ambil posisi di titik level harga A ya, terus kita set stop lossnya kebetulan kita dapat di 30 pips, kita lihat apakah dia punya rewards bisa sampai ke 50 pips. Tapi kalau misalnya marketnya nggak ngasih kita 50 pips, dia ada resistance di 40 pips ya, kita nggak bisa maksa ke 50 pips gitu ya. Jadi itu yang penting juga. Nah, berbicara tentang risk ya teman-teman, itu juga dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah low risk ya, itu adalah resiko yang resiko dari capital kita ya. Ini resiko dari capital ya. Jadi misalnya teman-teman punya modal untuk trading forex 10 juta, teman-teman deposito ya. Itu berarti capital teman-teman adalah 10 juta ya. Nah, teman-teman bisa meresikokan itu termasuk golongan low kalau misalnya teman-teman sekali trading teman-teman hilang sekitar 1-3% dari 10 juta. Jadi kalau 1-3% dari 10 juta itu sekitar 100-300 ribu teman-teman ya, sekali trade itu hilangnya. Itu masih masuk kategori low risk.
Kemudian ada yang masuk kategori moderate risk ya, itu adalah 3-10%. Oke. Jadi 3-10% itu adalah ketika teman-teman punya modal 10 juta dalam akun teman-teman itu, di dalam akun forex teman-teman, teman-teman sekali trading itu berani meresikokan atau berani loss itu sekitar 300.000 sampai 1 juta. Itu masih masuk moderate risk, teman-teman. Dan yang terakhir tentunya ada high risk. Ya, high risk itu di atas 10% teman-teman, atau di atas 1 juta sekali trading lossnya. Kalau teman-teman punya duit 10 juta, teman-teman berani untuk loss di atas 1 juta sekali trade, itu berarti teman-teman termasuk high risk trader, oke? Ini yang perlu teman-teman pahami dulu, oke? Teman-teman lebih prefer yang mana? Ya, setiap orang mempunyai kapabilitas berbeda-beda, mempunyai mental berbeda-beda. Jadi teman-teman harus kenali diri dulu teman-teman ya. Teman-teman tuh masuk golongan yang mana? Apakah saya yang low risk? Apakah saya yang moderate risk? Ataukah saya yang high risk? Oke? Nah, ketika itu sudah semua dapat ya, teman-teman bisa langsung baru menentukan gaya tradingnya mau seperti apa dan juga money managementnya mau bagaimana. Oke? Nah, itu sedikit ya pengenalan tentang money management dan risk management teman-teman ya. Sekarang saya akan bawa teman-teman untuk masuk ke yang namanya chart ya, teman-teman ya. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya sudah lihat sudah masuk ke chartnya OctaFX ya, MetaTrader 4. Jadi gini, saya di sini akan sharing bagaimana caranya teman-teman menggunakan money management. Oke. Let's say sekarang gini, balik ke tadi ke risk dulu teman-teman. Sekarang saya menempatkan diri saya, let's say saya itu adalah orang yang low risk ya. Saya mencapai saya ingin membuat resiko saya hanya sebesar 1-3% ya. Dan teman-teman, saya ini misalkan saya akan entry di, sebentar saya cari yang market yang lebih enak dulu ya. Nah, ini aja deh, di yang saya kasih contoh saya pas live kemarin aja teman-teman ya. Pas saya live kemarin, di sini kemarin saya ada ambil posisi di Euro USD teman-teman ya di sini. Nah, let's say saya seorang low risk trader dengan modal saya 10 juta teman-teman. Oke. Berarti kan saya tadi kalau 10 juta 1-3%-nya berarti 100.000 sampai 300.000. Oke, itu yang perlu diingat ya teman-teman ya. 100 sampai 300.000. Oke, ini saya catat dulu teman-teman ya di dalam di dalam perhitungan ini saya misalkan ya 100 sampai, saya punya capital ya, capital saya 10 juta teman-teman ya. 10 juta. Saya termasuk orang yang low risk, oke. Saya termasuk orang yang low risk. Berarti resiko saya itu adalah tadi 100 sampai 300.000 kan ya. Itu didapat dari mana? 100 sampai 300.000 didapat dari yang tadi di atas ini ya. Karena ini 1%nya 10 juta itu 100.000, 3%nya 10 juta itu 300.000. Berarti kalau saya masuk low risk, ya saya berarti saya berani untuk kehilangan uang 100 sampai 300.000 sekali saya trade. Ya, itu yang pertama harus teman-teman mengerti dulu ya, itu ya. Jadi saya punya capital 10 juta. Ini kasus saya, capital saya 10 juta ya. Kalau misalnya capital saya cuma 1 juta atau 2 juta ya teman-teman kalikan sendiri dengan 1% atau 2%, di sini dapat berapa, oke? Nah, ketika kita sudah dapat angka ini ya 100 sampai 300.000, ini kita ingat terus teman-teman. Berarti sekali trading saya nggak boleh nih lebih dari sini nih stop lossnya nih, dari 100 sampai 300.000. Oleh karena itu kita kembali ke chart teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ya, kalau misalnya saya mau posisi di sini, mau buy di sini teman-teman ya. Saya mau buy di angka ini di 1.07796 dan saya stop lossnya di bawah sini teman-teman di 1.07225 ya. Ini saya ukur berapa pips teman-teman. Nah, kita lihat. Oh, ternyata di sini sekitar 60 pips deh kita ratain ya. Sekitar 60 pips resiko saya, oke. Nah, kalau gitu saya berpikir sekarang berapa lot yang saya harus keluarkan ya dalam trading ini supaya kalau misalnya saya kena cut loss 60 pips, angka 60 pips itu tidak akan lebih, kalau misalnya dijadikan uang itu tidak lebih dari 100.000 sampai 300.000. Dalam kasus ini saya ambil 300.000 deh ya. Tidak akan lebih dari 300.000. Berarti berapa lot gitu ya. Nah, itu kan kita bisa hitung ya caranya. Kalau misalnya kita trading di sini kan di Euro USD ya. Kalau di micro account seperti ini ya, ini kan satu pipsnya kan itu kan sekitar $1. Oke, $1 itu berarti 10.000 ya teman-teman ya. $1 10.000. Berarti kalau misalnya $20 pips ya, 20 pips kalau misalnya 0,01, kalau
20 pips kan 2 dolar. 2 dolar itu kan berarti 20.000. Kalau 3 pips 30 pips berarti 3 dolar, 30.000. Kalau 60 pips berarti kan 6 dolar atau 60.000 gitu kan. Nah, berarti kalau saya pasang 0,1 di sini nge-buy ya, resiko saya kalau ke 60 pips cuman 60.000. Saya masih punya budget 300.000 nih teman-teman. Oke. Berarti saya masih punya selisih sekitar 240.000 nih yang masih nganggur gitu. Nah, caranya gimana supaya saya mau memaksimalkan itu? Ya tinggal ditambahin aja lotnya gitu ya. Lotnya bisa sampai berapa? Ya udah, kalau misalnya 0,1 kan 60 pips itu kan 60 pips kan berarti 60.000. Berarti saya masih bisa berapa nih? Kalau 0,2 kan berarti 120.000 gitu gampangnya kan. 0,02 kan 120.000. 0,03 itu kan 180.000, tinggal dikalikan 3 aja ya kelipatan. 0,04 berarti itu 240.000. 0,05 itu 300.000. Oke, berarti saya bisa maksimal. Saya bisa untuk open buy itu di 0,05. Kenapa 0,05 lot? Karena kalau 0,05 lot itu kena asal saya di 60 pips tadi, itu masih masuk ke budget saya yang 3% tadi dari seluruh account saya, yaitu 300.000 tadi resikonya. Seperti itu teman-teman ya cara menghitungnya. Jadi kalau misalnya di sini andai kata nggak 60 pips nih, di sini andai kata cuman 20 pips gitu ya, budget saya 30.000 ya. Sekali lagi budget saya 300.000 tadi. Budget saya 300.000. Stop loss saya kalau dihitung misalnya di sini nggak 60 pips, saya misalnya di sini 20 pips. Stop loss saya 20 pips. Berarti saya punya tingkat keleluasan lot saya tuh lebih besar lagi. Karena apa? Karena range-nya itu lebih kecil, yaitu cuma 20 pips, tetapi modal saya itu juga tetap sama 300.000 ya. Nah, kalau 300.000 itu 0,1 0,05 tadi sekali turun kan 10 pipsnya kan 50.000 ya. Kalau 0,1 berarti 100.000. Kalau 0,2 200.000. Kalau 200.000 udah 400.000, udah lebih gitu ya. Berarti kita bisa dapat di 0,15 ya. Kenapa 0,15? Karena 0,15 itu 10 pips, nilai 10 pipsnya itu adalah 15 dolar atau sekitar 150.000. Jadi kalau 20 pips itu 300.000. Itu yang masih masuk dengan budget kita teman-teman ya. Jadi sebegitu ya cara menentukannya. Jangan gini teman-teman. Jangan kita menentukan lotnya dulu ya, baru kita menentukan stop lossnya. Itu salah. Jadi kita sudah tahu dulu nih, kita sudah bikin plan dulu nih teman-teman semuanya. Kita bikin plan dulu. Kita mau TP di berapa, kita mau SL di berapa. Setelah semua sudah jadi plannya, kita hitung baru ya. Ini saya dari jarak buy, dari jarak open sampai ke stop lossnya saya berapa pips nih. Oh oke, saya dapat 60 pips ya. Oke, dari 60 pips ini saya punya resiko berapa persen nih? Oh saya punya resiko 3%. Berarti 3% dari 10 juta berapa? 300.000. Oh berarti saya punya budget 300.000 ya. Oke, dari 300.000 itu berarti saya punya jarak 60 pips. Oleh karena itu saya bisa trading berapa lot nih. Itu baru benar teman-teman cara seperti itu ya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman trading ya, jangan, sekali lagi saya ingatkan, jangan menentukan lotnya dulu, tetapi teman-teman tentukan posisinya dulu semuanya. Posisi entry-nya di mana, di harga berapa, posisi stop loss-nya di berapa, pips-nya berapa dari jarak entry ke stop loss. Terus kemudian TP-nya berapa, make sure sudah 1:1,5. Kalau misalnya di sini 60 pips, di atas minimal mesti 80 sampai 90 pips TP-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya caranya teman-teman ya. Untuk money manajemennya tuh seperti itu. Dan juga gini teman-teman ya. Itu yang tadi yang perlu teman-teman tahu tentang hitungannya seperti itu. Oke, itu tentang hitungan money manajemennya. Yang kedua yang teman-teman tahu adalah tentang perlakuan ketika kita sedang loss atau kita sedang profit itu bagaimana. Jadi gini, seorang trader yang baik dan yang konsisten itu adalah lotnya itu kalau bisa stabil teman-teman ya. Lotnya stabil itu apa? Misalnya dia berada di range 1-2% gitu ya. Itu ya pasti nanti lotnya tuh nggak akan jauh-jauh ya, paling 0,2, 0,02, 0,01. Pokoknya dia stabil lotnya itu tuh tidak terlalu dari 0,01 biasanya tiba-tiba ada yang trading 0,2 lot satu kali trading. Itu kan jauh banget ya, jomplang ya. Jadi sebisa mungkin kita stabil, sesuaikan dengan jarak dari dari stop lossnya berapa, itu harus dihitung lagi.
Dan juga kalau bisa lotnya jangan berubah-berubah terlalu drastis, jangan dari biasanya 0,02, 0,03 tiba-tiba tradingnya jadi 0,3, 0,2. Karena apa? Karena ingin cepat kaya atau ingin cepat profit lebih besar. Itu jangan ya teman-teman. Yang kedua. Kemudian yang harus teman-teman tahu lagi, kalau misalnya ke drawdown teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman di sini nih, oh saya kena cut loss. Oke, saya kena cut loss 300.000. Atau saya kena cut loss 60 pips, jadi saya hilang 3% atau 300.000 ya. Jadi balance saya itu adalah 10 juta dikurang 300.000 atau 9.700.000 ya. Berarti saya hitungan risk berikutnya itu adalah 3% dari 9.700.000. Tidak begitu teman-teman ya. Jadi enggak ya. Teman-teman kalau misalnya teman-teman ke drawdown, risknya tetap 300.000. Jadi dihitungnya itu dari modal awal atau di capital awal. Tidak boleh diturunkan. Karena apa? Karena kalau teman-teman turunin seperti itu ya, nanti lotnya juga berkurang dan otomatis kita akan lebih susah untuk mengembalikan kekalahan kita atau loss kita yang tadi gitu ya. Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman ke drawdown, teman-teman terus pakai yang namanya 300.000 itu sebagai patokan ya. Karena 300.000 itu tidak akan berubah karena dia itu dihitung dari modal awal, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman harus pakai itu dari modal awal, jangan dari modal yang berjalan atau dari equity ya. Kalau misalnya dari equity nanti teman-teman hilang 300.000 lagi, dari 9.700 jadi 9.400, ntar berkurang lagi hitungannya lotnya gitu. Nah kalau misalnya seperti itu terus lama-lama juga akun teman-teman tergerus ya, dan akan semakin susah untuk mengembalikannya gitu ya, karena otomatis lotnya pasti akan semakin kecil teman-teman. Kayak gitu ya caranya. Oke, jadi itu teman-teman cara untuk menggunakan money management di dalam trading forex ya. Ini saya kasih lihat caranya ya dalam live trading sekarang. Saya akan kasih contoh satu trading live teman-teman. Ini saya cuma mau ngasih tahu caranya aja teman-teman ya. Nah ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Gini teman-teman, ini saya akan coba untuk entry ya. Saya mau entry nih, sekarang saya mau sell di Kanada Jepang Yen gitu ya, karena berbagai reason lah ya. Ini saya cuma untuk contoh saja teman-teman ya. Jadi rencananya saya mau entry di sini, saya mau sell misalnya di Kanada Jepang Yen ya. Karena di H4-nya saya lihat di sini misalnya ada divergence atau apa gitu ya. Jadi saya mau sell di sini, saya mau stop loss di atas sini teman-teman ya. Jadi saya mau sell di sini. Nah, begitu saya mau sell di sini, let's say saya punya budget itu sekitar 10 juta lah ya satu kali trade. Jadi saya di sini termasuk low risk, saya ambil yang 3% ya misalnya 300.000 seperti biasa teman-teman ya. Dan saya mau sell di sini, oke. Saya mau sell di sini sekarang, saya mau stop loss di atas dia nih, di atas si high-nya dia. Saya mau stop loss di sana teman-teman. Ya, sekitar di sinilah saya mau stop loss nih di garis merah ini. Saya lihat berarti kan ya, tinggal saya tarik ke atas sini ya. Saya lihat, oh ternyata di sini sekitar 455 pips nih teman-teman ya. Atau saya bulatkan 50 pips deh ya. Ini stop loss saya sekitar 50 pips ya. Nah, sekarang berarti kalau 50 pips ya, itu saya mesti entry berapa ya? Kalau misalnya saya mau 50 pips itu nilainya adalah 300.000. Seperti yang tadi saya bilang ya caranya. Kalau 0,01 50 pips itu adalah $5, oke? Atau 50.000. Kalau 0,02 berarti $10 dikali 2 aja gitu kan ya. Atau sekitar 100.000. Kalau 0,03 itu adalah $15. 0,04 adalah $20. 0,05 adalah $25 dan 0,06 itu adalah $30 untuk 50 pips atau 300.000. Berarti di sini saya punya keleluasan untuk trading 0,06 pips, oke. Jadi saya akan coba itu ya. Saya di sini akan trading 0,06 pips. Oke. .06. Oke, 0,06 teman-teman ya. Saya akan sell di sini 0,06 dan ini saya sudah sell ya, teman-teman. Dan ini kalau misalnya saya taruh di sini teman-teman ya. Ya, taruh sini. Oke. Di sini ketika saya kena SL di sini ya. Ini saya akan kepotong sekitar $30 dan itu masih masuk ke perhitungan saya ya. Dan saya akan TP di bawah sini teman-teman. Ya.
sekitar 80 pips sekian ya, sekitar sinilah. Nah, di sini teman-teman ya, saya akan TP di sini di sekitar 80 pips, dan ini perbandingannya juga 1:1,5, jadi masih oke teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi caranya adalah seperti itu step by stepnya teman-teman ya. Kalau teman-teman hitung dulu mau SL-nya atau mau TP-nya di mana, baru teman-teman hitung ini berapa pips jaraknya dari sini ke SL-nya, baru teman-teman translate ke rupiahnya ya. Dan jadi saya punya budget 300.000 supaya 50 pipsnya jadi 300.000, bagaimana caranya? Saya harus berapa lot? Baru teman-teman tentukan lotnya untuk trading. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru ya dari trading ini. Oke, jadi ini sekali lagi ini ilmu cukup penting teman-teman. Jadi saya minta teman-teman untuk pahami. Kalau boleh teman-teman ulangi terus video ini dan sampai teman-teman mengerti apa esensi dari video ini. Oke teman-teman. Sekian dulu tentang money management teman-teman ya. Jadi kiranya teman-teman bisa belajar sesuatu yang baru dan juga mempraktekkan dalam trading. Oke teman-teman, thank you teman-teman. Sekarang kita kembali ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah tentang money management teman-teman. Materi yang kelihatannya simple tapi ini sangat powerful dan sangat penting teman-teman. Jadi saya minta teman-teman bisa mengaplikasikan dan juga bisa mempelajari ini lebih dalam dan juga tentunya dilakukan dalam trading teman-teman ya. Karena apa? Karena saya bisa garansi teman-teman ya, saya bisa jamin ke teman-teman kalau teman-teman trading biarpun tekniknya bagus segala macam ya, tetapi money managementnya jelek, pasti teman-teman akun teman-teman tidak akan berkembang. Itu yang saya bisa kasih tahu teman-teman. Oke. Mungkin itu saja. Semoga apa yang saya sharing hari ini bisa memberikan ilmu buat teman-teman ya, yang apalagi yang trading forex dan juga teman-teman yang mungkin struggling ya di dalam trading forex, yang merasa mempunyai teknik yang sudah cukup bagus tetapi kenapa saya masih tetap akunnya nggak berkembang. Mungkin money management ini adalah jawabannya teman-teman. Oke. Thank you sekali lagi buat teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya teman-teman suka tentang konten-konten yang ada di channel ini, dan juga like video ini kalau misalnya teman-teman ingin terus untuk menyaksikan video-video seperti ini teman-teman. Jangan lupa juga untuk komen kalau misalnya teman-teman ada yang merasa kurang dalam video ini, dan juga teman-teman mau request sesuatu yang ingin saya bahas, teman-teman bisa komen di bawah. Oke. Nyalain juga notifikasi karena saya akan terus untuk upload video-video yang informatif seperti ini, dan supaya teman-teman gak ketinggalan, teman-teman bisa nyalakan notifikasinya teman-teman. Oke. Thank you sekali lagi teman-teman. Saya mau ingatin kalau misalnya teman-teman belum punya broker, teman-teman bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah ada di description, teman-teman bisa daftar dan juga teman-teman bisa deposit dan juga menggunakan kode promo yaitu DARELFX, sehingga teman-teman bisa mendapatkan bonus deposit sebesar 100% teman-teman. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.